Kita akan baca firman Tuhan. Bolehkah tampilkan dalam kitab Habakuk? Ya. Ini berisi doa yang berisi keluh kesah dengan nada ratapan daripada Nabi Habakuk dalam pasal yang ketiga ini. Namun kita baca saja Habakuk 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Oke, ini sudah ada. Mari kita baca bersama-sama. Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat 19. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa dunia ini, tempat kerja kita, kilang, pabrik, dimanapun, itu paling banyak mencintai hasil daripada proses. Coba kalau kita kerja, hasilnya buruk. Meskipun kita sudah berusaha bangun pagi, pergi ke kilang misalkan untuk bekerja, sudah berupaya, tapi kalau hasil kerjanya kurang baik, maka apa yang akan terjadi? Akan ada banyak kata-kata yang keluar dari sajang kita. Betul? Ya. Mungkin kita akan baper, aduh saya sudah berusaha tapi kok kena marah lagi. Tapi itulah dunia, itulah lingkungan sekitar kita, itulah mata manusia. Dunia ini memang sangat mencintai hasil. Kalau ada bukti, kita percaya. Ya. Kalau tidak ada bukti, siapa yang mau percaya? Itu cuma gombal semata-mata, ya. Seperti kata Tiara, tak ada cinta. Kalau ada berkat, baru kita bersyukur. Apakah kita pernah mengalami hal seperti ini? Ya. Kalau ada kemajuan, progres, baru mungkin kita merasa, oh iya, Tuhan hadir. Kalau tidak ada progres, sudah bertahun-tahun saya kerja, kalau belum ada progres, mungkin akan mulai muncul question in our heart. Ini Tuhan ada atau tidak? Tuhan menyertai saya atau tidak? Saya sudah rajin ke gereja misalkan, tapi kok sunyi? Ya, bagaimana ketika hidup kita ini sunyi? Ya, loneliness, kesunyian, kesendirian. Bagaimana ketika belum ada jawaban saat kita berdoa? Atau bahkan tidak ada pertolongan yang terlihat. Kita paling suka yang terlihat atau tidak terlihat? Yang terlihat, betul ya? Tapi justru kalau kita ada di situasi seperti ini, maka disinilah, di masa inilah maka iman saya dan saudara itu sementara diuji. Betul atau tidak kita mengasihi Tuhan? Faith is not proven by the light, but by the trust we keep in the dark. Iman itu tidak dibuktikan cuma saat terang saja, tetapi justru oleh kepercayaan yang kita pegang, bahkan pada saat gelap, tidak ada apa-apa yang bisa kita lihat di jalan di depan kita. Nah, mari kita lihat apa yang dialami oleh Nabi Habakuk, keluh kesahnya tentang bangsanya, tentang hidupnya, dan juga tentang kaumnya pada waktu itu, ya. Yang pertama adalah ini. Coba kita baca, bisa kelihatan? 1, 2, 3. Habakuk menghadapi fakta, pergumulan hidup, bukan menyangkal, bukan lari daripada fakta. Dalam Habakuk 3 ayat 17, ya. Habakuk itu sementara berkata bahwa ya memang everything is not
good pada saat itu ya. Semua sebenarnya tidak sementara dalam keadaan baik-baik saja pada waktu itu. Dan ini jujur diungkapkan oleh Habakuk di dalam hidupnya, di dalam ratapan tangisan dan doanya. Dia jujur bahwa memang hasil panen itu tidak ada sama sekali, tidak ada buah, tidak ada panen, tidak ada domba, lembu sapi dalam kandang sudah lari, kabur. Itu artinya apa? Berkat yang semuanya dimiliki umat Tuhan sudah lari, tidak ada. Tidak ada harapan secara kasat mata. Habakuk tidak menyangkal tentang kenyataan ini. Dia mengakui itu. Tapi Habakuk tidak membiarkan kenyataan yang ada, fakta, problem yang ada itu menentukan respon imannya. Bukankah kita paling banyak ya dipengaruhi oleh keadaan ini? Kita berkata iman saya sudah kuat, tapi ketika teman kita bilang cakap sesuatu yang melemahkan iman, kadang-kadang kita terpengaruh. Habakuk menunjukkan bahwa respon iman kita tidak ditentukan oleh situasi. Panen tidak ada berkat, tapi dia tetap memandang Tuhan. Faith doesn't deny the storm. Ya, iman itu tidak menyangkal badai. It just believes God is bigger than the storm. Tapi iman yang sejati itu hanya percaya saja bahwa badai ada, tapi dia bigger, lebih besar, melampaui dari masalah kehidupan yang sementara engkau dan saya hadapi. Amin. Apa artinya bagi kita? Mungkin saat ini tidak apa-apa kalau hari ini, saat ini juga, masa ini juga engkau jujur di hadapan Tuhan. Engkau sedang capek, Tuhan saya capek. Besok Senin lagi. God, now I'm disappointed. Ya, mungkin sedang kecewa kepada seseorang. Engkau sedang bingung. Tuhan tidak minta engkau pura-pura kuat, pura-pura lupa, apalagi pura-pura bahagia. Kalau engkau sedang dalam masalah, intinya sederhananya begini, tidak usah pura-pura kuat di hadapan Tuhan. Curahkan isi hati. Amin. Tapi ingat, jangan salah curhat. Gitu. Kalau kita salah curhat, curahan hati, kita kasih tahu masalah kita dan kita tidak tahu orangnya, kita beritahu masalah kita kepada si A, jangan tunggu minggu depan, besok akan diketahui oleh Z. Betul? Tidak apa-apa kalau ada teman yang kita percaya. Tapi mungkin banyak kali kita sakit hati. It's okay kita mau terbuka, tetapi mungkin hal-hal yang kita tahu bahwa cuma kita dengan Tuhan, biarlah kita sampaikan itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sedang jatuh. Saya bisa curhat kepada siapapun, tetapi cuma Tuhan yang bisa menampung air mata kita dengan tulus di dalam doa dan sembahyang di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Dia minta engkau datang apa adanya saat ini. Apa adanya kita, kelemahan kita, akui di hadapan Tuhan. Asalkan kita tetap percaya bahwa ketika kita mengakui, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita tetap percaya bahwa Dia pribadi yang sanggup untuk memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Ya. Yang kedua, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Iman tidak tergantung bukti, tapi pada siapa yang kita percayai. Oke. Kalau memang saat ini kita langsung dapat bukti, puji Tuhan. Tetapi ada saat Tuhan menguji iman kita itu, belum langsung terlihat dengan mata bahwa Tuhan langsung misalkan memberkati dan menjawab doa kita. Dalam Habakuk 3, ini kan ayatnya yang ke-18 itu. Ya. Ketika sebelumnya dia bilang bahwa tidak ada panen, tidak ada lembu sapi dalam kandang, tapi Habakuk kemudian berkata, namun meskipun ada masalah, tapi aku akan bersorak-sorak di dalam
Kuncinya di sini bukan pada keadaan dan situasi yang engkau hadapi. Saya matikan aja dulu ya. Agak mana off-nya? Intermezzo. It's okay. Memang summer begini ya. Sama-sama kita mandi peluk ya. Oke, saya minum dulu. Puji Tuhan, sangat panas memang. Summer is definitely here. Oke. Jadi ada masalah ya. Habakuk mengakui dengan jujur, tapi dia tidak sembarang mengakui. Dia bawa itu di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Tapi kemudian dia bilang apa dalam doanya? Namun meskipun lembu sapi tidak ada dalam kandang, hasil panen mengecewakan, tapi aku akan apa? Bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi kuncinya bukan pada keadaan dan situasi gelapmu yang kau hadapi, tapi kepada pribadi, kepada siapa engkau percaya. Bukan soal pada alasan mengapa kita bersyukur. Karena ada banyak hal kita bersyukur cuma saat kita kuat, sehat. Tetapi apakah ketika kita dalam masalah, dalam duka, di dalam kelemahan kita masih bisa bersyukur? Itu pertanyaan. Orang Kristen sejati akan berkata di dalam hati dan doanya, even when I have nothing, I still have everything if I have God. Bahkan kalaupun Tuhan izinkan saya ada masa di mana tidak ada apa-apa sama sekali, tapi aku tetap punya segalanya jika aku punya Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu lebih dari cukup bagi saya dan saudara. Katakan itu dalam hati, dalam hidup. Tuhan cukup bagiku. Kristus cukup bagiku. Amin. Nah, ini harta yang lebih berharga daripada yang kita kejar. Tapi luar biasanya Tuhan, Dia berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bekerja, mencari nafkah. Karena ada bagian lain juga Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Namun kuncinya di sini, kalaupun pintu belum terbuka, berarti ada pintu lain yang Tuhan siapkan untuk engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, ini bukan iman yang kosong. Ini adalah iman yang memilih ya, untuk tetap memuji Tuhan, bersyukur. Bahkan ketika tidak ada yang bisa kita banggakan lagi dalam hidup kita. Karena pribadi Tuhan itulah sendiri alasan kita memuliakan Dia. Dan Dia adalah kebanggaan hidup kita. Yang ketiga, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman bertumbuh melalui pertanyaan dan kejujuran. Ya. Di Habakuk ya, pasal 1 sampai pasal 3 ini, kalau kita lihat pasal 1 itu penuh dengan keluhan. Jadi bukan cuma teman-teman, bukan cuma saya yang banyak keluhan. Bahkan selevel Nabi Habakuk, dia juga punya banyak keluhan. Ya, tidak apa-apa, tapi sampaikan itu kepada pribadi yang tepat, kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita berkata, sampai kapan Tuhan? Mengapa Engkau diam? Tapi itu adalah bagian dari proses. Tuhan mencintai bukan cuma hasil, tapi proses. Sehingga kita menjadi sama seperti emas. Ketika terus dibakar, menjadi mulia. Proses itulah yang membentuk hidup kita. Ya. God is not afraid of your questions. Tuhan, ya, Dia tidak pernah menghindar, takut dengan pertanyaan kita. Silakan bertanya kepada Tuhan. Tetapi di balik pertanyaan, bahkan mungkin di balik keraguan kita, kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, justru di saat itulah Tuhan akan bekerja menjawab kita. Dia sementara membentuk iman kita lewat proses hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini engkau bergumul, engkau sementara bertanya, kenapa Tuhan? Kapan? Bagaimana caranya? Ya, itu bukan tanda engkau gagal. Tapi itu justru adalah bagian atau awal kita sementara mendalami iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Asalkan kita tetap datang pada Tuhan dan tidak lari
daripada Tuhan. Yang keempat, oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi Habakuk, Tuhan adalah sumber kekuatan hidup. Habakuk 3 ayat 19. Habakuk menutup keluh kesahnya dengan pengakuan yang luar biasa. Ayatnya yang ke-19, coba kita baca sama-sama. 1, 2. Oh, tunggu. Habakuk 3 ayatnya yang ke-19. 1, 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Puji Tuhan, luar biasa. Habakuk tutup keluh kesahnya, pergumulannya dengan keyakinan Allah itu adalah kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Mungkin kalau di Sabah masih ada rusa kan? Ya, masih ada. Pernah lihat? Kalau saya lihat rusa di zoo, ya, di kebun binatang. Dan katanya, dan kalau kita lihat di video itu, ya, dia kalau lari memang cepat, ya. Meskipun cheetah mungkin yang lebih cepat, ya. Tapi itu adalah gambaran kalau kita dalam masalah, Tuhan akan memberikan kekuatan bagaikan kaki rusa supaya kita akan berlari sampai kepada tujuan. Kuncinya di sini. Kalau kita adalah menghadapi badai hidup, maka ada banyak kali bukan jalan yang Tuhan ubah. Mungkin kita tetap mendaki uphill. Tuhan tidak meratakan langsung jalan kita seperti lagu, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mungkin berlubang ya, harus mendaki. Kadang-kadang kita ingin jalan tol, ekspres Tuhan. Tapi ada saat di mana jalan itu Tuhan belum meratakan. Tapi apa yang Tuhan buat? Dia buat kaki kita kuat untuk mendaki, untuk melewati jalan itu. Mengapa? Karena Tuhan juga memberikan potensi, kekuatan, talenta di dalam hidup saya dan saudara. Minggu lalu di dalam Komsel ada tema tentang talent, tentang kasih karunia, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Masih ingat? Jadi bukan cuma pendeta, pelayan-pelayan ini yang punya talenta, semua kita punya, Tuhan berikan. Ada yang 1, ya, mungkin ada yang 2, ada yang 5. Kuncinya di sini bukan talent itu sendiri, ada sejumlah apa. Tapi kuncinya di sini adalah sudahkah kita melipat kali gandakan, mengusahakan talenta itu supaya dia berbuah banyak untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Itu adalah kunci di sini ketika kita melayani Tuhan. Mungkin kita tidak pandai bercakap-cakap, tapi kita bisa berdoa. Kita doakan pelayanan di sini, kita doakan pelayanan di Indonesia, di Malaysia misalnya. Tanpa disadari, Tuhan taruh hati kita menjadi seorang pendoa syafaat. Mungkin kelihatannya bukan pelayanan yang mewah, tetapi Tuhan sementara bekerja di hatimu untuk melayani Dia. Ya, sometimes ya, God may not remove the mountain. Ya. Ada banyak kali mungkin Tuhan tidak langsung memindahkan gunung, but He will strengthen your legs to climb it. Dia akan menguatkan kaki kita untuk mendaki. Sehingga iman memang tidak membuat hidup ini lebih mudah, tapi iman yang sejati akan membuat kita berjalan lebih kuat, sebab Dia beserta dengan saya dan saudara. Katakan, Tuhan beserta. Kuatkan bro and sis di samping, Tuhan besertamu. Immanuel, amen. Kuat-kuatkan. Oke, bagian yang berikutnya, next. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Yesus Kristus, Dia adalah teladan sempurna tentang iman yang sejati. Semua belajar kepada Yesus, bagaimana Dia menjadi manusia, merasakan kelemahan. Dia pernah ada, Dia ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang Dia kasihi, tetapi Dia tetap taat kepada Tuhan. Habakuk memang dia menunjukkan iman yang bertahan dalam kekosongan, tapi Yesus melampaui Habakuk. Dia melampaui yang lainnya. Yesus, Dia hidup sempurna
ya di dalam ketaatannya kepada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada saat dia di Taman Getsemani, dia tahu esoknya dia akan disalibkan, dia bergumul, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada. Ini menunjukkan bagaimana ketulusan hati daripada Yesus Kristus menyatakan semuanya di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus kemudian menutup doanya dengan berkata, jadilah kehendak. Bukan kehendakku, tapi jadilah kehendak. Yesus mempercayakan hidupnya ya pada masa itu sebagai seorang manusia untuk mengikuti jalan Bapa, yaitu salib. Dan karena salibnya, maka kita tahu sekarang bahwa harapan kita tidak pernah menjadi sia-sia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Iman kita tidak pernah gagal, karena jaminan iman kita bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Yesus sebagai jaminan. Hari ini mungkin engkau sementara menghadapi berbagai problem, kehilangan, ada yang mengalami kegagalan, kekecewaan, ataupun doa yang belum dijawab. Tapi seperti Habakuk, hari ini Tuhan mengundangmu, mengajakmu. God is inviting you untuk berkata, even if nothing changes, I will still praise you. Meskipun tidak ada yang berubah, aku akan tetap memuji engkau. When my hands are empty, my heart can still be full. Meskipun ketika tanganku kosong, tapi hati ini akan tetap penuh dengan kasih karunia dan pujian kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.